Mari kita tengok cagar budaya yang berbentuk candi yang berada di Jalan Candi Tawang Alun, Duku, Kampung Baru, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dulur-dulur, sebelum melihat Candi Tawang Alun, kita lebih baik membaca ini terlebih dahulu. Nah, inilah bentuk Candi Tawang Alun yang terbuat dari tumpukan batu bata zaman kerajaan Mojopahit. Lanjut dulur, kita ikuti jalan setapak ini yang menuju depan Candi Tawang Alun. Inilah area sekitar candi yang dikelilingi oleh pohon dan perbukitan kecil. Seperti inilah keadaan di sekelilingnya. Ayo dulur, kita tetap berjalan terus. Nah, ini jalan menuju ke depannya Candi Tawang Alun. Inilah dulur depannya candi. Nah, ini batu bata yang berserakan. Kemungkinan besar batu-batu ini ditemukan oleh warga yang dikumpulkan semacam ini. Nah, itulah bentuk candinya. Mestinya ini perlu ada perhatian dari pihak-pihak terkait, baik dari daerah maupun provinsi, untuk memperhatikan cagar budaya yang berbentuk candi ini. Mari kita kelilingi terus lokasi Candi Tawang Alun. Nah, seperti inilah situasinya atau sekeliling dari Candi Tawang Alun yang dikelilingi oleh pohon dan perbukitan kecil. Nah, ini ada pengumuman atau larangan untuk tangan-tangan yang jahil. Nanti kita akan melihat atau menuju ke ruangan di mana ruangan itu akan dipergunakan para pengunjung yang mau minta keterangan terkait Candi Tawang Alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ahmad Saiful Munir. Selamat datang di Candi Tawang Alun, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Gimana Pak sejarahnya nih Pak? Mungkin jenengan tahu kronologi atau awal-awal sejarahnya tahu Pak? Gini, saya orang sini, jadi tahu perjalanan apa yang saya lewati nanti saya ceritakan. Jadi saya lahir di sini, jadi literal sejarah apa yang ada dulu. Waktu pertama orang nyebut awal-awalnya itu runtun dari estafet leluhur kami, orang tua kami itu nyebutnya Sumur Windu Pak. Di sini itu dulu tanahnya masih tinggi. Terus karena salah satu legendanya itu dengan adanya Resi Tawang Alun, sehingga masuk juga Sumur Windu atau Tawang Alun sama aja. Jadi sudah ada dari dulu, cuma tipis tebalnya suatu pengertian sehingga kadang dikenal atau enggak juga berpengaruh ketika melihat keindahan atau secara fisik ya.
karena itu diapakan walaupun kayak gitu tapi masih banyak nilai-nilai originalnya, masih banyak sentuhan leluhur kita. Jadi sidik jarinya atau kita teliti nanti masih ditemukan secara sistemnya, Pak. Untuk sejarah asal usulnya itu tadi Pak, Gini Pak, tadi kan saya sebutin kok bisa menemukan iya, makanya candi sejak awal tempat ini untuk ketika orang sedekah bumi. Jadi untuk ruwatan terutama lah. Ini bukan seperti ketika kita memikir tentang candi tinggi, enggak. Ini tempat di mana kalau kita lagi mungkin sedekah bumi atau ruwat nadar gitu. Jadi ada sisi religinya yang dimana masih pakem sampai sekarang alhamdulillah masih jalan kayak orang-orang kayak ruwat, terus orang punya gawe. Kalau dulu setiap orang punya gawe ke sini. Saya masih kecil itu kalau nggak ke sini segoi gak mateng lah. Kadang jenange lho guys mateng. Gimana asal usulnya waktu penemuan candi ini Pak? Sudah dari awal Bapak. Jadi sudah dari awal sambung-sambung. Pengertiannya itu loh yang hilang. Orang habis sehingga pernah dikeruk itu pun tanpa ada peduli. Tahun berapa? 8-9 pernah dikeruk tanahnya sehingga ini terkoyak. Bahkan ada yang meninggal saat kesentuh bata itu. Jadi ada peringatan secara alam. Dan alhamdulillah ketika tahun 90-an saya ke BPCB dulu dan alhamdulillah direspon. Sekarang BPK wilayah 11 itu untuk dilindungi. Kalau seandainya mungkin nggak ada gitu, bisa mungkin semuanya akan menjadi kepentingan pengurukan. Bisa dikeruk terus Pak ini. Makanya nggak diterusin, ada pengingatan secara alam sehingga dosennya itu macet dan orangnya meninggal sampai 3 orang itu, sampai dosennya diprotoli kayak melaku. Kejadian itu sampai berapa kali? Kalau macet itu sering, bahkan itu yang terakhir menyangkut nyawa orang itu. Jadi nggak diterusin sehingga belakang ini mungkin aksesnya belum terkeruk. Kalau situ habis, kalau yang ada lumpurnya. Tapi alhamdulillah lumpurnya itu bercerita juga. Dulu sempat dalam pengerukannya, tapi karena lumpurnya jalan, itu sehingga sekarang mungkin tertambah lagi dan kayak utuh lagi. Padahal kurangnya banyak itu. Jadi tempat yang dulu rendah itu sekarang paling tertinggi. Di sini dulu lumayan tinggi Pak, bukit sini. Karena diambil tanahnya sehingga sekarang agak rendah. Ada beberapa referensi yang ditemukan di kala itu skala Majapahit. Ciri khas Majapahit. Di sini memang ada ciri khas Majapahit, tapi juga satu yang penting, ada bedanya di antara Majapahit. Jadi bisa mungkin sebelum Majapahit. Bahkan arca yang ditemukannya di sini yang ciri-cirinya itu bukan rona Majapahit. Jadi bisa mungkin sebelum Majapahit, Pak. Jadi ada satu unsur penelitian sejarah yang bisa menembus mungkin Jenggala yang hilang itu nantinya di sini ditemukan. Masa Jenggala kan nggak ditemukan strukturnya. Bisa mungkin ini struktur dari kerajaan Jenggala, Pak. Jadi ada beberapa referensi legenda, tapi kalau sudah ngomong Jenggala berarti lewat Majapahit 1, 2, 3 semuanya yang tercover karena kita hari ini di Indonesia. Salah satu yang di wilayah Darjo kita ini, acuan kerusakan situs karena dekat sama laut karena unsur penggaraman. Lah ini malah di atas garam. Lah bedanya malah ini kuat. Hampir setiap situs yang ada di wilayah Darjo yang mungkin penggerusan karena penggaraman, ini belum tersentuh oleh renovasi. Jadi alasannya penggaraman lah ini malah di atas laut gitu loh. Jadi taruhannya secara logikanya, kalau bata itu tergerus oleh penggaraman, ini malah di atas garam. Dan ini malah masih utuh batanya, Pak. Itu mungkin salah satu sebagai acuan untuk dasar pembelajaran para sejarawan. Jadi keren ya, biar lebih dalam lagi. Untuk pemerintah daerah sendiri yang sudah meninjau candi ini siapa saja, Pak? Kalau ngomong ya beberapa ketika mungkin ada pengen lihat atau apa, pokoknya bahkan spekulasi ada yang nggak memperhatikan apapun. Itulah kehidupan. Bagi saya ya semoga semuanya akan mengerti. Kalau kita saling nyuding cari kambing hitam, kadang-kadang kita juga ikut jadi kambingnya. Karena nih ngomong sejarah punya kita semua. Jadi kalau ngomong memang ya cara kedinasan kadang butuh, tapi kalau dibilang penting semuanya punya kepentingan. Apalagi kalau soal zaman. Jadi kalau Tuhan kasih sebuah pengertian pada kita semua, insya Allah kita lebih memperhatikan sejarah, Pak. Itu mungkin salah satu juga yang menjadi harapan saya. Kita semua berkompetisi untuk lebih baik dalam hidup. Salah satu kehidupan itu
ada sejarah, karena sejarah punya kita sebagai manusia. Ada satu langkah, perhatikan situs-situs sejarah sesuai dengan kapasitas. Karena sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita, apa yang terbaik kita lakukan itu bentuk sungkem kita. Sungkem adalah kewajiban kita sebagai anak cucunya, Pak. Dan nantinya bisa lebih mengerti, karena sungkem kita akan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Jadi ada langkah, ayo kita perhatikan sesuai dengan kapasitas kita. Kita gak nuntut siapa-siapa, tapi siapapun yang ada potensi untuk lebih baik dalam arti sungkem kita sebagai manusia, biar kita gak kualat, Pak.